Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'dun. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan presentasi tentang mata kuliah ketiga. Tak lupa pula kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Maksud dan tujuan saya untuk mewakili kelompok 2 untuk sebagai moderator materi kesehatan kerja. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita materi kesehatan kerja. Pada materi pertamanya ya tentang pengertian kesehatan kerja akan dibacakan atau dipaparkan oleh Saudara Muhammad Al-Fatir dan kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pengertian kesehatan kerja. Kesehatan pada saat melakukan pekerjaan. Definisi kesehatan kerja menurut WHO tahun 1950 adalah kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, semua pekerjaan pada semua pekerjaan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan. Motis dan Jackson kerja merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya. Kemudian pada poin berikutnya atau materi berikutnya tentang pentingnya kesehatan kerja dalam lingkungan kerja. Mungkin pada materi ini akan dibacakan oleh Saudara Wahyu dan kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas moderator. Saya akan membacakan pentingnya kesehatan kerja. Itu dalam lingkungan kerja mencakup sejumlah aspek krusial yang berdampak pada kesejahteraan individu, produktivitas perusahaan, dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya kesehatan kerja. 1. Kesejahteraan karyawan. Kesehatan kerja menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Ini berarti meminimalkan risiko cedera, penyakit, dan stres yang dapat timbul dari lingkungan kerja yang tidak aman atau tidak sehat. Karyawan yang merasa dilindungi dan termotivasi. 2. Produktivitas. Karyawan yang sehat cenderung lebih produktif dengan mengurangi absensi akibat penyakit atau cedera. Perusahaan dapat mempertahankan produktivitas tinggi. Karyawan yang sehat cenderung lebih fokus dalam energi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 3. Redukasi biaya. Upaya untuk memperbaiki kesehatan kerja dapat mengurangi biaya perusahaan yang terkait dengan cedera kerja, absensi, dan klaim asuransi kesehatan. Mencegah masalah kesehatan di tempat kerja lebih ekonomis daripada mengobati atau mengatasi konsekuensinya. 4. Pematuhan regulasi. Kesehatan kerja mencakup pemenuhan peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk mencegah sanksi hukum. Penutupan bisnis. Yang kelima, kinerja bisnis berkelanjutan. Dalam jangka panjang,
investasi dalam kesehatan kerja dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Karyawan yang sehat cenderung lebih loyal, berkontribusi lebih banyak, berpotensi mengurangi turnover karyawan. Cukup sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Kemudian untuk poin ketiga tentang definisi penyakit akibat kerja. Bagian penting ini dibacakan oleh saya sendiri. Penyakit akibat kerja atau occupational Definisi disease. penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja didefinisikan sebagai semua kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerjaan. 2. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, work related disease. Adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab. Ketiga, penyakit yang mengenai populasi pekerjaan atau occupational disease affecting working population. Ini terjadi pada populasi pekerjaan tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ditinjau dari definisi, penyakit pada karyawan dapat dikategorikan menjadi 3. Penyakit umum, penyakit akibat hubungan kerja, penyakit akibat kerja, seperti yang saya sebutkan atau paparkan tadi. Kemudian penyakit akibat kerja ini telah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993, telah ditetapkan 31 macam penyakit yang timbul karena kerja. Berbagai macam penyakit yang timbul akibat kerja, organ paru dan saluran nafas merupakan organ dan sistem tubuh yang paling terkena oleh paparan bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja. Mungkin begitu saja tentang definisi penyakit akibat kerja. Kemudian pada poin berikutnya tentang penyebab kecelakaan kerja akan dibacakan oleh saudara Andi Rizky Saputra, dan kepadanya dipersilakan. Berikut adalah penyebab kecelakaan kerja. Sejak 2 dasawarsa terakhir ini, angka kecelakaan kerja konstruksi masih selalu lebih tinggi dibanding sektor industri lainnya. Karena itu, perhatikan akan keselamatan harus ditingkatkan untuk lebih menekan angka kecelakaan. Untuk menemukan faktor-faktor penyebab kecelakaan, konstruksi memerlukan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa peristiwa seperti itu terjadi. Untuk itu diperlukan pengembangan teori-teori penyebab kecelakaan dan penelitian lapangan yang lebih mendalam. Teori lama mengatakan bahwa kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan pekerjaan yang buruk, kondisi yang tidak aman, dan faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi tidak aman adalah salah satu penyebab utama kecelakaan. Hal ini termasuk hal-hal seperti peralatan yang rusak, prosedur, bahaya di dalam, pada atau di sekitar mesin atau peralatan, penyimpanan yang tidak aman, penerangan yang tidak tepat, dan ventilasi yang tidak baik. Baik, terima kasih atas pemaparan oleh saudara Rizky Saputra. Kemudian poin berikutnya tentang program penjagaan keselamatan kerja mungkin akan dibacakan oleh saudara Wahyu, dan kepada saudara dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan program pencegahan keselamatan kerja, yaitu selama ini upaya mencegah kecelakaan kerja khususnya di bidang konstruksi masih terminim. Hal ini disebabkan karena dalam penawaran pekerja oleh pihak kontraktor, elemen biaya untuk program pencegahan keselamatan tidak diperhitungkan, sehingga untuk menerapkan program tersebut dalam keterbatasan dana, maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan memodifikasi perilaku pekerja. Surveillance kesehatan kerja adalah suatu proses pengamatan secara terus-menerus dan sistem terhadap kesehatan seluruh karyawan serta kondisi di lingkungan kerja yang meningkatkan risiko
akibat PHK, akibat hubungan kerja PHK, dan akibat kerja KAK, dan dengan cara pengumpulan data, analisis, dan penyebaran informasi serta tindak lanjut upaya untuk mengurangi, memantau sesuatu peristiwa kesehatan sehingga dapat dilakukan pencegahan efektif terjadi penyakit dan upaya perbaikan kondisi lingkungan kerja. Tujuan surveillance kesehatan kerja adalah tersedianya data atau informasi sebagai dasar penelitian kesehatan kerja dan menjamin kesehatan kerja untuk mengambilkan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegunaan informasi dan data. 1. Sebagai data pembanding terhadap data yang diperoleh di masa yang akan datang. 2. Peningkatan kewaspadaan terhadap terjadinya PAK, PAHK, atau KAK sebagai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan kerja. 4. Untuk perencanaan program promosi kesehatan utama sistem informasi kesehatan kerja untuk mengembangkan program kesehatan kerja di Indonesia yang efektif, efisien, diperlukan data informasi yang akurat, tepat waktu dalam sistem informasi kesehatan kerja atau SIMKK yang terintegrasi dan lengkap untuk mendukung proses perencanaan di bidang kesehatan kerja serta menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya. Cukup sekian dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Kemudian untuk materi tentang risiko keselamatan di tempat kerja, mungkin akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Al-Fatir dan kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan risiko keselamatan di tempat kerja. Sebagian besar risiko kesehatan di tempat kerja tidak selalu jelas seperti peralatan yang tidak dijaga atau lantai yang licin. Banyak risiko berbahaya yang tidak terlihat yang dihasilkan oleh perusahaan melalui prosedur yang menjadi bagian dari proses produksinya. Jenis tempat kerja yang dekat pada risiko itu adalah materi kimia dan materi berisiko bahaya lainnya, suara dan getaran yang berlebihan, suhu yang ekstrim, risiko biologis, risiko bahaya yang ergonomis, risiko bahaya yang telah familiar adalah seperti lantai yang licin dan jalan yang teror yang tutup. Selain keenam risiko tersebut, masih banyak masalah keselamatan yang terjadi di tempat kerja, termasuk juga seperti bahaya stres, depresi, burnout, kelelahan mental, dan masih banyak lagi. Solusi yang harus ditanggulangi dalam masalah tersebut adalah dengan memperketat perekrutan tenaga kerja, pelatihan kekerasan pada pekerjaan, mengorganisasi hukum pertegasan kepada para pekerja yang telah melanggar peraturan kepegawaian. Mungkin inilah beberapa risiko keselamatan di tempat kerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Materi terakhir kesehatan kerja. Dan sedikit informasi, adapun nama-nama anggota dari kelompok 2 ini, yang pertama itu adalah Baris Menteri dengan NIM 2302016010 Kemudian kedua Andi Reski Saputra dengan NIM 230201602066. Kemudian Muhammad Al-Fatir dengan NIM 230201602056. Kemudian Wahyu dengan NIM 2302016020. Mungkin begitu saja presentasi dari kami. Akhir kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.